Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya ya, masih membahas tentang Assembler Edu atau bagaimana cara membuat proyek, bagaimana cara mengedit objek 3 dimensi dalam aplikasi atau dalam web Assembler Studio. Baik Bapak Ibu guru khususnya dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah belajar cara memindahkan objek ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, ke atas ke bawah, kemudian merotate ya, memutar objek, terus kemudian membesarkan atau mengecilkan objek, terus kemudian ada fitur lanjutan video selanjutnya yaitu bagaimana cara menduplikasi atau menduplikat, mirroring, terus kemudian mengcopy ke scene berapa saja ya kan. Terus yang terakhir bisa menghapus juga objek yang sudah kita masukkan ke dalam kanvas kita atau dalam scene kita. Nah, saat kali ini kita akan membahas dua fitur yang sangat menarik Bapak Ibu. Dua fitur yang sangat menarik yaitu fitur tentang tap on ya, on tap, terus kemudian bagaimana cara kita masuk ke scene selanjutnya yaitu dengan cara menekan atau mentap ya. Kalau di HP itu mentap objek, bisa berupa objek, bisa berupa teks, bisa berupa tulisan, atau kalau lebih mudahnya kita di dalam kalau PowerPoint atau Microsoft Word kita mengenal namanya hyperlink. Oke Bapak Ibu, terus kemudian hyperlink itu sendiri atau mungkin on tap itu bisa satunya lagi selain on tap kita bisa ketika kita tap objek yang kita pilih atau teks yang kita pilih itu, maka kita kalau misalnya kita pilih yang URL, open URL, maka kita akan diarahkan ke dalam alamat URL yang kita masukkan ke situ. Baik Bapak Ibu, tidak usah kita cerita panjang lebar, kita praktekkan saja. Kita praktekkan saja bagaimana dua fitur hebat itu kita bisa pakai dalam Assembler Web Studio. Seperti biasa Bapak Ibu ya, kita masuk ke alamat studio.assemblerworld.com ya. Kalau perlu di bookmark seperti ini kan enak Bu, tinggal klik saja, kita sudah dimasukkan ke dalam akun kita ya, akun Assembler Studio Web. Oke Bapak Ibu, saya sudah masuk ke akun saya ya. Di sini kita seperti biasa kita klik yang objek dulu. Terus kemudian di sini ada beberapa project yang sudah saya buat ya. Sudah saya buat, ini ada di sini. Kita klik project baru lagi Bapak Ibu di sini ya. Kita klik project baru lagi dengan menekan tanda plus, maka kita akan diarahkan ke tab baru dari browser kita. Oke Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke kanvas kita atau scene kita ya. Kalau di dalam Assembler ini namanya scene. Scene itu sebetulnya kalau di dalam PowerPoint Bapak Ibu itu sama dengan slide ya. Jadi anggap aja ini sebagai scene-nya itu sebagai slide 1, slide 2, slide 3. Oke. Oke Bapak Ibu, ini sudah ada nih. Kita sudah dimasukkan ke dalam scene 1 ini ya, scene 1 ini ya artinya ya, ini scene 1. Coba kita praktek, kita buat 4 scene Bapak Ibu hari ini. Kita buat 4 scene untuk praktek membuat beberapa fasilitas dari dua fitur lanjutan tentang merubah objek tadi. 1, 2, 3. Berarti ada 4 scene ya Bapak Ibu ya. Ini scene pertama ini ya, terus kemudian ini scene kedua, scene ketiga, scene keempat. Nah kalau ingin dirubah colornya atau warnanya bisa kita rubah di sini, misalnya warna merah ya, kita rubah warna merah. Nah terus kemudian kita rubah nampak ini, tunggu dulu. Oh ini, oh enggak usah kita rubah, langsung saja Bapak Ibu scene yang ada ini. Oke Bapak Ibu, kita ini scene pertama ya. Scene pertama ini anggap aja sebagai cover. Kalau kita
kita mau ke berapa, kita buat scene-nya dulu. Contohnya begini, untuk scene 2 kita isi objek 3 dimensi ya. Kita ambil yang L saja ya, kemudian kita pilih ayam. Tadi saya suka nih ya sama ayam ya. Oke, kita klik ini ayam ya, kita masuk ke scene 2. Tunggu sebentar. Oke, ayamnya diperbesar bisa ya, dengan cara scale ini kita perbesar. Nah, ayamnya jadi besar Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kita perhatikan di sini, ternyata ini tenggelam. Kita klik move-nya nih ya, ke atas, kita tarik ke atas. Oke, udah jadi. Atau perlu kita kasih nama depannya ayam. Kemudian kita tempatkan. Mana tadi ayamnya? Oh, ini kecil kali ya, tulisannya kecil kali, kita rubah scale-nya jadi besar. Nah, biar besar. Terus kemudian kita move-nya ke depan ke belakang. Nah, ini biar enak kita geser depan. Nah ya, oh warnanya kayaknya kok aneh gitu kan, kita buat warna biru, apply. Mana kok nggak apply? Warna biru ungu ini ya. Oh, ini biru. Oke, nah ini kita rubah atas bawah. Oke, itu sederhana saja. Kemudian yang scene 2 kita isi yang gambar Bapak Ibu, yang sudah kita praktekkan. Kita isi gambar dengan, wah ini kepala aja nih. Kepala apa ini ya? Kepala hewan Bapak Ibu, animal juga. Kepala hewan, ambil yang octopus. Ini yang objek 2 dimensi ya Bapak Ibu ya, kita klik gambar. Nah, ini sudah masuk ke kanvas kita angkat, kita besarkan juga. Nah, kita angkat ke atas. Nah, kemudian kita beri nama misalnya di sini cumi-cumi. Warnanya kita rubah warna hijau, place, kita besarkan. Nah, kita geser lagi ke depan dengan move ya. Iya, kita geser ke sana. Oh, ternyata bisa. Oke, udah. Untuk scene 2 sudah. Scene 3 kita isi misalnya video Bapak Ibu. Kita isi video apa ya? Oke, kita isi video saya aja lah ya. Video saya aja. Mana ini? Video tentang inilah ya. Dapatkan link. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, place. Misalnya kita ya, untuk lebih enaknya Bapak Ibu, kita hanya sekedar praktek nanti ya. Bapak Ibu terapkan sesuai dengan kondisi pembelajaran yang ada di tempat Bapak Ibu. Oke, udah muncul. Kita perbesar aja scale-nya ya. Nah, ini video saya Bapak Ibu. Di atas angkat. Ya. Ini contoh, yang ini video, yang ini objek 2 dimensi, yang ini 3 dimensi. Terus kemudian yang depan ini kita buat apa namanya? Kita buat kayak tombol interaktif Bapak Ibu. Kita buat tombolnya. Misalnya di sini kita kasih objek yang 2 dimensi ya. Tombol atau tulisan aja lah ya. Tulisan aja ayam misalnya. Ayam.
warnanya kita rubah jadi warna hitam, kita place. Nah, kita berbesar. Nanti kalau kita klik ayam maka akan diarahkan ke itu. Kita geser dulu ke sini ya. Nah, atau gini aja, kita buat ayam ini ya. Kemudian yang kedua kita buat contohnya di sini tadi oktopus ya, oktopus cur. Atau gini aja lah, ini kita ambil lagi lah, ini oktopus. Kita nanti dimasukkan ke yang scene 2. Move-nya kita move ke atas. Ini scene 2 ya. Oh. Baru move-nya di sini. Oke, kemudian yang ketiga kita buat objek 3 dimensi juga, tetapi yang ini aja lah, frame. Apa namanya kok frame? Apa ini ya tadi kok? Oh, ini aja lah, emoticon aja lah ya. Kita buat emoji smiley. Ini aja lah ya. Nah, kita berbesar, misalnya mau besar, kemudian kita move ke atas. Oh, kok ada 2 nih? Kita hapus saja ya ini ya. Bagaimana ngapusnya? Nah, kita hapus. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada 3 tombol. Nanti seandainya ini apa, kok ada hitam-hitam di sini nih ya, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nggak mengganggu. Nah, ini misalnya ayam, kita pelajari fitur lanjutan ini yaitu on tap ya. Ketika di on tap ini bisa kita buat ke switch skin atau ke open URL ya. Kalau switch skin ini ya, saya ulangi lagi ya. Ini kan sudah kita bahas Bapak Ibu, move, rotate, scale, kemudian duplicate, mirror, copy to sampai delete, ini sudah. Yang on tap inilah yang bisa kita membuat scene yang interaktif. Kita klik yang on tap ini, ada 2 pilihannya. Kalau scene switch skin ini, switch scene ini dia hanya berkisar ke scene-scene yang diarahkan ke sini. Contoh ya, ayam ini kan tadi ada di scene 2 ya. Kalau misalnya kita buat scene ini ke scene 2. Nah, ini ya. Nanti akan ada ayam. Kemudian kita klik yang di sini, yang oktopus tadi ini, more-nya, on tab-nya ke scene berapa tadi? Scene 3 ya. Scene 3 ini switch skin, kemudian scene 3. Oke, lanjut lagi, kita klik yang emoji ini, masih more, kemudian on tab, switch scene. Nah, switch scene kita scene 4. Jadi nanti ketika ketika kita membuat misalnya mentap ayam ini, maka kita langsung diarahkan ke scene 2 yang berisi ayam. Apabila kita mentap si oktopus tadi, maka akan diarahkan ke scene 3 ya. Kemudian apabila kita mentap emoji ini, akan diarahkan ke scene 4 yang berisi video ini Bapak Ibu. Oke, satu lagi yaitu kita on tap, ada fitur on tap, yaitu kita diarahkan ke mana? Ke URL tertentu. Oke. Yang ini kita buat teks aja lah ya. Kita buat teks ke blog misalnya. Kita ambil ke blog saya aja lah ya. Warnanya kita buat warna biru muda. Place. Oke, scale-nya kita perbesar. Kemudian move-nya kita buat di depan. Kita cek di sini. Ternyata ada di bawah ya. Move-nya kita tarik ke atas. Ya. Ke blok. Nah,
Oh, ini ke sini. Ya. Masih di bawah. Kita geser ke atas. Oke, nah ya. Nah, begini aja. Nah, biar pas. Terus kemudian bagaimana kita mau mengarahkan ke URL tadi? Nah ini ya, tetap kita klik objeknya dulu. Terus kemudian more ini on tab juga ya, on tab ke open URL. Nah, open URL misalnya blog saya bernama apa ya? udin_kerumutan.blogspot.com. Nah, maka nanti ketika kita tap yang blog ke blog ini, maka akan masuk ke blog kita ya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya share untuk kali ini, yaitu tentang fitur lanjutan on tab pada Assembler Web Studio yang bisa membuat scene interaktif. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian. Jangan lupa subscribe, terus kemudian share ya ke kawan-kawan guru yang lain tentang penggunaan Assembler Edu ini. Terus kemudian kalau misalnya dirasa video ini bagus, silakan klik jempol ke atas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.